Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi ujian KSM tahun 2023 bidang IPA. Soal nomor 16, medan magnet di titik P dipengaruhi oleh dua kawat berarus A dan B yang arahnya diperlihatkan pada gambar di bawah. Pernyataan untuk arah induksi magnet yang benar di titik P. Titik P-nya di sini. Jadi untuk kawat berarus, medan magnetnya kita pakai kaidah genggaman tangan kanan, ya, kaidah genggaman tangan kanan, di mana jempol ini menunjukkan arus pada kawat dan keempat jari ini menunjukkan medan magnet. Ini kalau tampak dari samping seperti ini. Kalau tampak dari atas, maka tampak dari atas seperti ini. Ini kawat. Nah, untuk yang karena ini arusnya kan ke atas, berarti kaidah tangan kanannya seperti ini. Untuk di ini, berarti medan magnetnya di sini nih. Maka di bagian yang ini berarti kan, kalau kita lihat dari tampak dari atas, maka yang bagian di sini arah medan magnetnya berarti seperti ini, ke arah kanan. Di bagian sini, maka induksinya ke arah sini, ke arah keluar dari mata atau masuk bidang. Bagian yang di sini, maka arah medan magnetnya adalah ke kiri. Ini kalau tampak atas ya. Bagian di sini, berarti arah medan magnetnya itu berarti keluar bidang, atau kalau acuannya mata berarti bagian sini itu masuk mata. Yang kawat B, arah arus listriknya juga ke atas, berarti yang di bagian sini medan magnetnya berarti ke arah kanan. Bagian di sini arah medan magnetnya masuk bidang. Bagian di sini arah medan magnetnya ke kiri. Dan bagian di sini arah medan magnetnya itu arahnya keluar bidang. Titik P itu ada di sini, ada di ini titik P di sini. Titik P di sini. Berarti kalau untuk titik P, untuk kawat A, medan magnetnya masuk bidang, untuk kawat B, medan magnetnya keluar bidang. Lihat pilihannya. Pilihan A, induksi oleh kawat A masuk bidang, dan oleh kawat B juga masuk. Ini salah, yang kawat A-nya benar, tapi yang kawat B-nya salah. Harusnya keluar bidang. Induksi oleh kawat A masuk bidang, kawat B keluar. Iya, ini yang benar. C, A keluar bidang, B masuk. Salah. Keluar bidang, salah. Berarti jawabannya benar adalah B. Nomor 17. Rangkaian listrik di salah satu gedung sebuah pesantren terdiri dari 6 buah lampu identik. Kalau ada kata-kata identik ini, berarti R-nya sama ini, atau hambatannya sama. RA sama dengan RB, sama dengan RC, sama dengan RD, sama dengan RE, sama juga dengan RF. Yang dirangkai seperti pada gambar. Apabila kedua saklar pada rangkaian tersebut dihubungkan, maka pernyataan berikut yang paling tepat adalah saklar yang di E ini akan terhubung, saklar yang di A ini juga akan terhubung. Kita lihat rangkaiannya. Rangkaiannya ini adalah rangkaian susunan campuran. Campuran antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang seri yang mana? F ini seri. E dan D disusun secara paralel. A, B, C juga disusun secara paralel. Jadi kalau digambarkan seperti yang biasa kita kenal, maka susunannya itu seperti ini. Susunannya seperti ini. Berarti ini yang F, ini yang E,
D, ini A, B, C. Nah, analoginya seperti ini. Nah, yang mana yang lebih terang kalau disusun secara campuran seperti ini, nyala untuk lampu E dan D akan sama terang karena dia disusun secara paralel. Berarti nyala E akan sama terang dengan nyala D. Nyala lampu A akan sama terang dengan nyala lampu B akan sama terang dengan nyala lampu C. Kalau ini dibuat hambat, berarti kan ini, kalau E dan D kita digabungkan jadi satu, berarti kan D, A, B, C, F, ini ketiganya, yang paling terang adalah F. Lalu, nyala terang kedua adalah E dan D. Nyala terang ketiga baru A, B, C. Kalau diurutkan berarti F terang pertama, E dan D, lalu A, B, dan C. Ini nyala terang pertama, nyala terang kedua, nyala terang ketiga. Mana pernyataan yang tepat? A, lampu yang paling redup adalah B. Tapi untuk yang pernyataan A ini, memang yang B, nyala terangnya itu yang nomor 3. Tapi dia tidak sendirian. Dia akan sama redupnya dengan lampu A dan lampu C. Pernyataan yang B, lampu yang menyala paling terang kedua adalah E. Iya, lampu yang terang kedua itu adalah E, tapi dia akan sama terangnya dengan D. Yang C, nyala lampu A dan lampu D sama. A dan D, apakah nyala lampunya sama? Tidak. Yang D lebih terang daripada yang A. Jadi D lebih terang daripada A. Pernyataan yang D, nyala lampu D lebih terang. Nyala lampu D lebih terang dari lampu B. Apakah nyala lampu D lebih terang dari B? Ya, karena D ini nyala terangnya kedua, dan yang B ini nyalanya itu sama dengan A dan C. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 17 adalah D. Nomor 18. Dalam Quran Surat As-Saffat ayat 6, Allah menghiasi langit yang terdekat dalam lingkup tata surya dengan planet-planet. Diketahui data perbandingan massa dan jari-jari planet. Jadi ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini jari-jari, dan ini massa planet. Jika sebuah benda bermassa 1 kg dijatuhkan dari ketinggian yang sama pada tiap planet, maka perubahan energi potensial paling kecil. Energi potensial planet adalah negatif G, ini massa planet, dikali massa benda yang dipindahkan per jari-jari. Karena jari-jari di sini R kecil, bukan jari-jari, jarak. Karena jari-jari di sini R kecil, maka di sini saya buat R besar. R besar ini maksudnya jarak. Kalau R yang kecil di sini, karena di sini di tabel ini R kecil jari-jari, maka di sini R besar ini jarak. Jarak berarti karena ini dari ketinggian tertentu, maka jarak di sini adalah jari-jari ditambah ketinggiannya. Kita bandingkan untuk setiap planet. Energi potensial Merkurius kita bandingkan dengan energi potensial Venus. Lalu kita bandingkan energi potensial di planet Bumi. Dan kita bandingkan energi potensial untuk planet Mars. Karena G konstanta gravitasinya sama, massa benda yang dipindahkan juga sama, maka perbandingannya ini adalah perbandingan massa planet dan jarak. Ini massa planet Merkurius 0,05
Bagi ini hanya juga kan ketinggian pada setiap planet kan sama. Kita bandingkan dengan jari-jari planet Merkurius. Lalu kita bandingkan dengan yang Venus. Lalu kita bandingkan yang bumi. Lalu kita bandingkan dengan yang Mars. Dari sini, maka perbandingannya adalah 5/38. Kita bandingkan dengan 82/95. Kita bandingkan dengan 100/100, 11/53. Jika yang ditanya adalah yang paling kecil, energi potensial paling kecil, kita lihat dari perbandingan ini, mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah yang pertama ini milik planet Merkurius. Maka jawabannya adalah planet Merkurius. Soal nomor 19. Ada kalimat dalam bahasa Arab yang diartikan menjadi surat pada Al-Quran yang menyebutkan tujuan diciptakannya bintang adalah, ada 4 surat. Ini surat arti untuk surat Al-Jin, surat Al-Muluk, surat An-Nahl, dari 4 surat ini yang menyebutkan tujuan diciptakannya bintang adalah yang An-Nahl. Maka jawabannya yang C. Soal nomor 20. Ini dalam bahasa Inggris. Alat optik yang bekerja dengan cara yang sama seperti kaca pembesar adalah mikroskop, teleskop, mata, atau kacamata. Jawabannya adalah yang mikroskop. Nomor 21. Ada 6 gambar A, B, C, D, E, F. Sejak ditemukannya mikroskop elektron, para ahli biologi mulai berhasil mengidentifikasi struktur internal dari berbagai macam sel. Berdasarkan hasil pengamatannya, para ahli menggolongkan sel menjadi 2 kelompok, prokariotik dan eukariotik. Berdasarkan informasi dan gambar di atas, manakah yang tergolong dalam kelompok prokariotik? Eukariotik dan prokariotik ini kan dibedakan karena ada tidaknya membran inti sel. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Contohnya, kalau kingdom itu dibagi menjadi 5 kingdom, Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, sel prokariotik ini dimiliki oleh kelompok Monera. Untuk yang sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sel. Ini dimiliki oleh 4 kingdom lainnya, dari Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Dari ke-6 gambar, yang manakah yang prokariotik? Yang inti selnya ada membrannya. Maka yang prokariotik adalah yang ini, yang B, yang E, dan yang F, atau kelompok bakteri Monera. Maka jawaban yang benar adalah D. Nomor 22. Terdapat aktivitas yang dilarang dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jika seseorang melakukan hal tersebut menyebabkan sholat tidak sah, dalam aktivitas tersebut dimasukkan zat berbahaya ke dalam tubuh. Jika zat tersebut masuk ke dalam tubuh, organel sel yang bekerja untuk menetralkan senyawa tersebut adalah, kalau dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 ini kan yang perbuatan keji ini kan salah satunya nih.
minuman keras. Jadi, memasukkan minuman keras ke dalam tubuh. Organel sel yang bekerja keras untuk menetralkan senyawa tersebut ada lisosom, peroksisom, ribosom, glioksisom. Kita harus cari dulu fungsi dari keempat organel ini. Fungsi organel lisosom adalah untuk mengontrol pencernaan yang berlangsung di dalam sel, mendegradasi bagian sel yang sudah tidak berfungsi, yang disebut dengan autofagi, dan menghancurkan sel atau diri sendiri, yang disebut dengan autolisis. Peroksisom berfungsi dalam memecah asam lemak untuk digunakan sebagai bahan bakar seluler. Selain itu, pada sel hati, peroksisom dapat mendetoksifikasi senyawa racun. Peroksisom dalam hati menawarkan racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Ribosom merupakan tempat sel membuat protein, menerjemahkan atau menyalurkan informasi terkait urutan nukleotida yang terkandung dalam molekul pembentuk mRNA. Kalau glioksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula. Dari fungsi-fungsi ini, maka organel sel yang bekerja keras untuk menetralkan senyawa minuman keras di sini, dalam Quran Surah Al-Ma'idah ini adalah peroksisom. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar. Ini adalah hati. Ini adalah empedu. Yang ini adalah pankreas. Yang ini adalah usus halus. Ini bagian dari saluran usus 12 jari. Bagian dari usus halus. Jika fungsi endokrin pada organ yang ditandai huruf X, berarti pankreas ini rusak, apa yang akan terjadi? Pankreas memiliki dua fungsi. Fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Fungsi eksokrin, pankreas berfungsi menghasilkan enzim kelenjar pencernaan. Sedangkan fungsi endokrin, pankreas berfungsi untuk menghasilkan hormon. Hormonnya ada 3 hormon yang dihasilkan pada fungsi endokrin pankreas, yaitu hormon glukagon, hormon insulin, dan hormon somatostatin. Jika fungsi endokrin pankreas rusak, maka apa yang akan terjadi? Maka hormon 3 hormon tadi kan yang rusak karena dia berkaitan dengan fungsi endokrin pankreas. Yang A, gangguan penyerapan nutrisi. Yang B, pertumbuhan akan terhambat. Yang C, menderita diabetes insipidus. Yang D, menderita diabetes mellitus. Karena ini pankreas berkaitan dengan fungsi endokrin yang tadi menghasilkan 3 hormon, maka jawaban yang benar untuk soal nomor 23 adalah D, menderita diabetes mellitus. Nomor 24. Perhatikan grafik berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, manakah kesimpulan yang benar? Ini grafik hubungan antara kepadatan mangsa, kepadatan predator. Pernyataannya ada 4. Pernyataan yang pertama, kepadatan populasi mangsa. Yang mangsa tidak dipengaruhi oleh populasi predator. Sedangkan kita lihat di sini, ketika predatornya tinggi, sini, maka mangsa yang dimangsa akan menurun. Maka pernyataan A salah. Pernyataan B, kepadatan populasi mangsa meningkat ketika populasi predator menurun. Predator menurun, ini mulai menurun di sini, yang mangsa di sini mulai meningkat. Maka yang B benar. Yang C, kepadatan populasi mangsa berbanding lurus dengan populasi predator. Ini kan grafiknya bukan grafik lurus ya, berarti untuk yang C kurang tepat. Yang D, semakin tinggi kepadatan predator, maka akan semakin tinggi kepadatan populasi mangsa. Ini salah. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 25. Perhatikan grafik hubungan jumlah kendaraan bermotor dengan konsentrasi karbon monoksida di salah satu jalan di Jakarta berikut ini. Berdasarkan grafik di atas, manakah pernyataan berikut yang benar? Pernyataan pertama, tidak semua jenis bahan bakar menghasilkan karbon monoksida ketika digunakan kendaraan yang berbeda.
Meskipun jumlah karbon monoksidanya berbeda-beda, tapi semuanya menghasilkan karbon monoksida. Baik itu mobil bensin yang warna orange, yang warna kuning mobil solar, ataupun yang C motor. Karena jumlah kendaraan motor ini lebih banyak. Maka yang nomor 1 salah. Pernyataan nomor 2, pada saat hari libur tidak menurunkan emisi karbon monoksida ke lingkungan. Karena malah kalau hari libur, malah hari Minggu, malah jumlah konsentrasi monoksidanya meningkat. Ya, jadi yang pernyataan nomor 2 benar, karena tidak menurunkan, mau dia hari libur atau tidak, dia tidak menurunkan. Yang ketiga, semakin banyak jumlah kendaraan bermotor dapat meningkatkan kadar karbon monoksida ke lingkungan. Ini juga benar. Maka jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Maka ya C. Nomor 26. Sekelompok siswa melakukan praktikum membuat roti. Nabila yang merupakan anggota kelompok tersebut mencampurkan tepung terigu, telur, susu, mentega, susu, air, dan ragi hingga membentuk adonan. Adonan tersebut disimpan dalam wadah tertutup selama 1 jam. Setelah 1 jam berlalu, adonan roti mengembang. Mengapa demikian? Fermentasi pada roti dilakukan dengan menambahkan ragi. Ragi untuk roti dibuat dari jamur Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi gas karbon monoksida. Maka, mengapa adonan mengembang? Selama fermentasi adonan roti dihasilkan gas karbon dioksida. Maka jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 27. Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan perangkat percobaan sebagai berikut. Jadi ada 3 perangkat percobaan ini. Menggunakan indikator hidrogen karbonat. Tabung yang pertama dimasukkan kecoa, tabung kedua biji berkecambah, tabung ketiga tidak dimasukkan organisme, jadi hanya kawat. Lalu pada tabung pertama dan kedua, indikator hidrogen karbonatnya berubah menjadi kuning, sedangkan pada tabung yang ketiga, warna indikator hidrogen karbonatnya warnanya tetap. Indikator hidrogen karbonat adalah jenis indikator yang cukup sensitif untuk menunjukkan perubahan warna seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas karbon monoksida, konsentrasi gas karbon dioksida dalam larutan air. Berarti indikator hidrogen karbonat ini untuk menguji adanya CO2 dalam udara pernafasan. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 28. Ini dalam bahasa Arab. Perhatikan gambar sel berikut. Ada gambar sel. Ini sel tumbuhan. Organel yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan ditunjukkan oleh nomor. Nomor 1 ini kan inti sel. Nomor 2, retikulum endoplasma kasar. Yang nomor 6 ini ribosom, ya, yang menunjukkan titik-titik di sini. Yang nomor 3 ini adalah yang ini retikulum endoplasma halus. Yang nomor 10 ini menunjukkan yang ini. Itu adalah sitoskeleton. Yang nomor 5 ini adalah badan Golgi. Yang nomor 4 ini adalah vakuola. Yang nomor 8 yang ini itu adalah kloroplas atau plastida, dan ini kloroplas itu salah satu jenis plastida. Nomor 12 yang ini adalah dinding sel. Yang nomor 7 yang ini adalah mitokondria. Yang nomor 9 ini adalah peroksisom. Nomor 11 adalah membran plasma. Jika yang ditanya adalah yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan, yang dimiliki oleh sel tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan, karena di gambar ini adalah gambar sel tumbuhan, itu ditunjukkan oleh nomor dinding sel nomor 12, dan nomor 8, ya, kloroplas nomor 8. Maka jawaban yang benar adalah D. Nomor 29. Perhatikan gambar penampang melintang batang berikut ini. P ini adalah epidermis, merupakan jaringan paling luar yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Yang Q ini adalah
korteks berperan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Yang R ini adalah floem, berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Yang S ini adalah xilem, berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah, kemudian mengedarkannya ke seluruh bagian tumbuhan untuk ini, untuk fotosintesis yang mengalir dari tanah. Yang T ini adalah kambium, kambium ini berperan untuk memperbesar ukuran selama pertumbuhan sekunder. Kambium memperbesar diameter batang dengan membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Yang U ini adalah pempulur, merupakan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, ditemukan pada batang yang masih muda. Salah satu organ pada tumbuhan adalah batang. Batang tersusun dari jaringan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah yang A. Bagian yang ditunjuk oleh huruf R berperan mengangkut air dan unsur hara dari tanah menuju bagian tumbuhan yang membutuhkan. R ini floem, maka ini salah. Yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara ini kan adalah si xilem. Yang B, bagian yang ditunjuk oleh huruf T berperan dalam pertumbuhan sekunder yang dipengaruhi oleh lingkungan. T ini adalah kambium. Ya, yang B benar. Yang C, berkas pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju bagian lain dari tumbuhan ditunjuk oleh huruf S. Ini salah, harusnya ditunjuk oleh huruf R, karena yang S ini xilem. Yang D, bagian yang berperan dalam menyimpan cadangan makanan dalam batang, seperti pada batang tebu ditunjukkan oleh huruf UU ini. Empulur, memang dia menyimpan cadangan makanan, tetapi hanya ditemukan pada bagian batang yang masih muda. Jadi yang D ini kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah yang B. 30. Hewan ini dikenal memiliki kecerdasan dan kekuatan yang tinggi karena dapat mengangkat beban yang beratnya 10-50 kali berat badannya. Di dalam Al-Quran terdapat nama surat yang merupakan contoh dari hewan dengan karakteristik tersebut, yaitu surat An-Nahl ini lebah, Al-Fil ini gajah, An-Naml ini semut, Al-Baqarah ini adalah sapi betina. Maka yang sesuai dengan pernyataan pada soal ini adalah yang B, Al-Fil. 31. Terdapat suatu hewan yang dijelaskan dalam Al-Quran di mana dia memiliki rumah yang sangat rapuh. Kemampuan hewan dalam membuat rumahnya tersebut merupakan contoh dari perilaku insting coba-coba pembiasaan perekaman. Perilaku hewan, sini. Perilaku hewan ada dua jenis. Perilaku bawaan dan perilaku terajar. Perilaku bawaan ini adalah perilaku yang dihasilkan dari pola genetik. Perilaku ini ditandai dengan adanya pola yang tetap dan spesifik untuk spesies tertentu. Contohnya adalah insting. Perilaku insting ini merupakan contoh dari perilaku bawaan hewan. Perilaku terajar, ada 3 contoh perilaku hewan yang merupakan perilaku terajar. Yang pertama, kebiasaan. Yang kedua, perekaman. Dan yang ketiga, coba-coba. Dalam soal ini, perilaku hewannya itu adalah kemampuan untuk membuat rumahnya. Ini adalah contoh dari perilaku bawaan. Dari secara genetik pun hewan tersebut memiliki kemampuan untuk membuat rumahnya. Dalam surat Al-Ankabut, ini adalah contoh hewannya adalah hewan laba-laba. Perilaku ini menunjukkan insting hewan. Bagi teman-teman yang membutuhkan file jawaban soal KSM IPA tahun 2023,
bisa di-download di kotak deskripsi.